Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 PKML di sini akan membahas tentang bagaimana peran masyarakat seharusnya dalam menyikapi masalah-masalah demokrasi yang sedang terjadi di masyarakat saat ini. Seperti yang kita tahu, baik di tahun 2019 dan 2020 telah terjadi banyak pertikaian yang merusak nilai demokrasi Indonesia. Tahun 2019 terjadi aksi massa dikarenakan pemerintah mengesahkan RUU KPK, RUU KUHP, RUU Omnibus Law yang telah melanggar HAM dan juga merugikan para masyarakat. Aksi tersebut membawa kerugian berupa materi, perpecahan di masyarakat, dan juga pemerintah. Seperti masyarakat yang enggan percaya kepada keputusan pemerintah, masyarakat yang membenci sistem pemerintahan, dan juga mengurangi rasa cinta tanah air. Inilah bukti-bukti keresahan masyarakat yang dialami dan membuat mereka ingin pindah ke warganegaraan, yang dimana hal ini membuktikan bahwa masyarakat kehilangan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kami sebagai mahasiswa ingin mengajak masyarakat untuk melihat sudut pandang lain dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena setiap kebijakan itu pastinya memiliki dua sisi, antara kekurangan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Satu menit. Saya ngatur dalam kesempatan Satu menit. Tidak. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Dan yang melalui Bitcoin Pak Muhaimin Iskandar, saya bersama Polisi membubarkan puluhan aktivis mahasiswa Universitas Darul Ulum yang berunjuk rasa di depan kampus di Jalan Gus Dur, Jombang, Jawa Timur, Kamis siang. Bahkan, seorang aktivis mahasiswa ditangkap aparat kepolisian. Salah satu mahasiswa mengaku aksi yang dilakukan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia untuk menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita dengan ada beberapa pasal di situ, buruh itu tidak sejahtera. Buruh itu semakin ditindas, Pak. Itu yang kita ini, ya kan, dengan adanya outsourcing itu buruh, ya kan. Di Palembang, sejumlah massa buruh melakukan long march dan mendekati gedung DPRD Sumsel sambil berorasi menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Kamis pagi. Aksi demo para buruh ini merupakan aksi damai solidaritas menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Tuntutan buruh pekerja ini sederhana saja. Ada yang tahu nggak kawan-kawan itu? Undang-Undang Omnibus Law yang klaster ketenaga kerjaan. Karena dari draft-draft yang disampaikan bahwa itu sungguh sangat merugikan. Salah satu manfaat dari Omnibus Law adalah bisa menekan laju resesi yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, Omnibus Law yang dianggap merugikan sebenarnya ada juga manfaatnya. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengatur beberapa poin, diantaranya adalah pengaturan jam kerja, di mana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam menyepakati waktu kerja. Hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang sistem waktu kerjanya di bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Lalu poin berikutnya adalah pengaturan penggunaan tenaga kerja asing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Hak dan perlindungan pekerja kontrak dipastikan sama dengan pekerja tetap. Hak tersebut antara lain hak atas upah, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja.
Sistem upah menjadi salah satu poin dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di mana upah minimum hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Perusahaan juga diwajibkan menerapkan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Besaran upah minimum disepakati antara pekerja dan pengusaha. Menteri Tenaga Kerja pun menambahkan soal penguatan perlindungan sosial yang nantinya di dalam Omnibus Law tersebut akan direvisi hal-hal terkait sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang BPJS. Walaupun sedang ada pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tidak menghambat upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural. Tatkala banyak negara maju mengalami kemunduran, justru inilah saatnya bagi Indonesia untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Itulah semangat dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Reformasi struktural ini dimaksudkan agar usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkembang dengan pesat, serta industri padat tenaga kerja tumbuh dengan pesat. Kita mengganti izin usaha dengan hanya pendaftaran untuk UMKM. Kita permudah pendirian PT dengan modal minimal dan tidak ada pembatasan. Juga koperasi bisa didirikan hanya dengan 9 orang. Sertifikasi halal bagi UMK kita gratiskan, dibiayai oleh APBN, dan lain-lain. Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas. Maka dari itu, masyarakat jangan pernah aksi karena ikut-ikut dengan lingkungan sekitar. Jangan hanya terbawa arus. Bawa arus gimana? Wah, teman-teman mahasiswaku lagi pada demo nih, ngebela rakyat. Kayaknya aku juga harus demo deh. Soalnya kan aku mahasiswa, harus ngebela rakyat. Ikut demo ah. Jangan seperti yang tadi ya, karena itu adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa dan masyarakat jangan pernah aksi massa atau protes terhadap pemerintah karena hanya terbawa arus oleh lingkungan kita. Jangan sampai karena kita termakan hoax atau juga ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, rasa nasionalisme kita menjadi turun. Walaupun pemerintahan salah atau terjadi banyak masalah di Indonesia, kita sebagai masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi keutuhan Indonesia. Kita harus tetap mencintai Indonesia sepenuh hati walaupun terjadi banyak masalah, karena jika bukan masyarakat, siapa lagi yang bisa menjaga keutuhan Indonesia? Di tengah permasalahan yang ada di masyarakat ini, kita sebagai mahasiswa harus bisa melihat nilai positif dan negatif dari permasalahan yang ada. Nah, salah satu bukti nyata kita sebagai aksi mahasiswa untuk merekapitulasi nilai-nilai positif dan negatif dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kita juga harus bisa menjadi platform untuk masyarakat ini, di mana kita bisa menaungi mereka, di mana kita bisa memberikan edukasi supaya mereka bisa mengambil nilai positif dan meninggalkan yang negatif. Saat melakukan aksi massa, mahasiswa harus melakukannya secara terstruktur dan jangan sampai aksi tersebut merugikan masyarakat sekitar, baik secara psikis maupun material. Selain melakukan aksi massa, mahasiswa juga harus aktif dalam bersuara bahwa setiap masalah yang ditimbulkan oleh pemerintah adalah salah pemerintah dan bukan salah negara kita seutuhnya. Dengan melakukan kampanye di media sosial, hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan nasionalisme dan patriotisme bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, mahasiswa dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk menciptakan keutuhan di negara kita, sehingga tidak terjadi perpecahan dan dapat hidup dengan rukun. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga negara kita ini?